Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1603 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai ayat 46. Di bawah perikop di Taman Getsemani. Demikian firman Tuhan. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa, ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Pelunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini adalah detik-detik terakhir sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan. Saya melihat Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada murid-murid dan tentunya kepada kita semua orang percaya tentang bagaimana sikap kita sebagai murid Tuhan di saat kita menghadapi masalah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar di dalam kebenaran firman Tuhan, bukan hanya bicara berkat-berkat, tetapi bagaimana kesiapan kita untuk memperlengkapi diri kita menghadapi tantangan yang berat ke depan. Bapak Presiden berkata 2023 tahun yang gelap. Artinya ada masa-masa di mana kita akan mengalami tantangan yang luar biasa ke depan. Belum jelas, saudara, apa yang akan terjadi 2023. Tapi yang kita percaya, kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita akan keluar menjadi pemenang. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa di akhir-akhir zaman, di masa-masa akhir, akan terjadi apa? Masa-masa yang sukar. Makanya kita harus mempersiapkan diri kita untuk menghadapi masa-masa sukar itu. Makanya saudara, di era pandemi kemarin, ada banyak orang yang berguguran, saudara. Banyak orang stres, frustasi, bahkan bunuh diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa mereka mengalami depresi seperti itu? Karena mereka tidak siap menghadapi masa-masa sulit. Saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir-akhir zaman ini, gereja Tuhan seharusnya jangan lagi bicara berkat-berkat-berkat. Karena bicara berkat kepada jemaat ini hanya melemahkan mereka ketika mereka
menghadapi satu tantangan yang besar di depan mereka. Mereka nggak kuat. Ajarkan mereka, jemaat Tuhan, untuk mereka dapat bertahan di tengah-tengah badai. Amin. Haleluya. Firman Tuhan ini memberikan kita satu pelajaran yang sangat berharga buat kita. Tentang bagaimana sikap kita menghadapi masalah, menghadapi tantangan yang besar yang sedang menanti kita. Yang pertama, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita ayat 40. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Haleluya. Saudara, pesan Tuhan kepada kita yang pertama, berdoalah. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kalau kita ada masalah, kita harus berdoa. Amin. Ayat ini kan Tuhan Yesus katakan kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Kepada kita semua orang percaya. Amin. Tuhan Yesus berkata, berdoalah supaya apa? Kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Haleluya. Saudara, ini perintah Tuhan kepada kita semua untuk berdoa. Berdoalah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan ini menandakan bahwa pencobaan itu bagi orang percaya itu pasti ada. Tapi doa akan memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita kuat dalam menghadapi tantangan, persoalan, tekanan, gelombang badai yang ada di depan kita. Dengan berdoa, kita akan menjadi kuat bersama Tuhan. Amin. Dengan berdoa, Tuhan akan memberi kita kekuatan agar kita tidak jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak hanya berteori, tidak hanya memerintahkan untuk berdoa, tetapi dia melakukannya. Dia memberi teladan, memberi contoh. Amin. Tuhan Yesus berdoa. Di ayat 44, Tuhan Yesus berdoa, semakin bersungguh-sungguh berdoa. Amin. Sampai peluhnya atau keringatnya menjadi titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Haleluya. Tuhan Yesus mengajarkan kita kalau berdoa jangan main-main. Jangan hanya sekedar. Jangan berdoa tanpa rasa, tapi berdoalah dengan sungguh-sungguh. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara kuat berdoa, kuat berlutut berdoa, saudara akan kuat berdiri menghadapi berbagai-bagai tantangan. Amin. Haleluya. Ayat 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk apa? Untuk memberi kekuatan kepadanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita berdoa, kita akan mendapat kekuatan dari Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut penelitian para ahli, sebenarnya tidak ada satu orang pun yang bisa berjalan dari Taman Getsemani sampai ke Bukit Golgota dalam keadaan seperti Tuhan Yesus disiksa. Terus berjalan dari Getsemani sampai Golgota, nggak akan ada yang bisa, saudara. Para ahli mengatakan seorang manusia yang normal tidak akan kuat dalam kondisi seperti Yesus yang disiksa, dicambuk, dipukuli, harus memikul kayu salib itu. Berjalan sampai ke Bukit Tengkorak Golgota itu. Tidak akan bisa yang sampai ke sana, saudara, kalau ukuran manusia normal. Menariknya, Tuhan Yesus bisa kuat sampai di atas Bukit Golgota. Tuhan Yesus kuat karena Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, doa adalah kekuatan bagi kita orang percaya. Di saat kita berdoa, Tuhan memberi kita kekuatan untuk menghadapi pergumulan kita. Sehingga kita sampai ke garis finish. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, berdoalah. Di masa-masa yang sulit ini, kita nggak tahu, saudara, apa yang akan terjadi tahun-tahun ke depan. Tapi percayalah, ketika kita berdoa, Tuhan akan memberi kita kekuatan, kemampuan. Sampai pada akhirnya kita dapat melihat
perbuatan yang heran dan ajaib Tuhan kerjakan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, berdoalah. Di saat kita berdoa, kita kuat. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, ambil waktu untuk menyendiri, bersaat teduh. Ayat 41. Kemudian, ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya. Haleluya, sampai di situ. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa kita harus menjauhkan diri dari hiruk pikuk dunia ini. Kita perlu mengambil waktu khusus, quality time bersama dengan Tuhan. Amin. Saudara, ibarat mesin yang terus hidup, cepat rusak. Perlu ada waktunya. Mesin itu dimatikan supaya refresh. Kita yang sibuk dengan pekerjaan kita sampai tidak ada waktu untuk beribadah. Kita perlu memberi waktu untuk Tuhan. Supaya kita mendapat apa? Kekuatan. Kita perlu mengambil waktu khusus untuk bersama-sama dengan Tuhan. Karena di saat kita bersaat teduh, kita quality time bersama dengan Tuhan, kita akan mendapat kekuatan yang baru. Amin. Sementara mereka yang lupa beribadah kepada Tuhan, menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, mereka akan cepat rusak. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau mengambil waktu, menyendiri dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saya menangkap saudara, itu adalah waktu-waktu yang indah kita bersama Tuhan. Amin. Saudara mungkin sudah melayani Tuhan. Saudara sibuk dengan pelayanan saudara sampai saudara tidak punya waktu dengan Tuhan. Saudara harus mengambil waktu sendiri dengan Tuhan. Amin. Waktu bersama Tuhan adalah saat-saat yang indah, saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ambil waktu khusus untuk kita bersaat teduh, merenungkan, kita berdoa, kita baca firman, kita renungkan siang dan malam dengan Tuhan. Saudara, di saat kita betul-betul hidup kita memiliki waktu untuk beribadah secara pribadi kepada Tuhan, saya percaya saudara, Tuhan tidak buta. Saya percaya saudara, apa yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Di saat kita mengambil waktu khusus bersama Tuhan, pasti Tuhan berkati. Amin. Ada berapa banyak orang saat-saat ini saudara, sepertinya sibuk kalah presiden saudara. Saking sibuknya, tidak punya waktu dengan Tuhan. Saudara, kalau saudara mau melihat pertolongan Tuhan, saudara harus punya waktu khusus bersama dengan Tuhan. Amin. Sama seperti Daud, sesibuk-sibuknya dia, saudara, walaupun di tengah-tengah kepungan musuh-musuhnya, dia tetap punya waktu bersama Tuhan. Amin. Karena Daud tahu hanya dekat Allah saja dia merasa tenang, aman, nyaman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bersama dengan Tuhan, saya percaya saudara, kita akan keluar menjadi pemenang. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesibuk apapun kita, mari kita mau mengambil waktu khusus. Mungkin itu hanya 10 menit, 15 menit, 30 menit, 1 jam bersama Tuhan. Saudara, saya percaya, kalau kita sedang jatuh cinta, saudara, kita ngobrol dengan kekasih hati kita, saudara, tidak terasa, saudara. Waktu terus berjalan, tidak terasa sudah 5-6 jam kita berbicara, tapi kita nggak rasa, saudara. Demikian juga ketika kita mengambil waktu dengan Tuhan, kita nggak rasa. 30 menit, 1 jam, 2 jam, kita nggak rasa, karena kita menikmati hadirat Tuhan. Kita menikmati betul-betul mendengarkan suara Tuhan, kita betul-betul merasakan damai sejahtera, sehingga waktu terus berjalan itu kita nggak rasa, saudara. Betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau berquality time dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kita menghabiskan waktu bersama-sama dengan Tuhan.
Haleluya. Yang ketiga, saudara, berserah kepada Tuhan. Haleluya. Ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang arti berserah. Berserah dan menyerah itu beda artinya. Berserah artinya mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Itu arti berserah. Menyerah artinya mengaku kalah. Jadi beda sekali arti berserah dan menyerah. Walaupun akar katanya sama, serah, tapi dalam tindakannya beda. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita berserah kepada Tuhan, mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita ikut caranya Tuhan, bukan semaunya kita. Tuhan Yesus kalau dia mau egois, dia tidak minum cawan itu. Maka tidak akan terjadi penyalipan. Tidak akan terjadi, saudara, penebusan dosa umat manusia. Tidak akan terjadi. Kalau tidak terjadi penebusan dosa di atas kayu salib, maka kita manusia binasa. Tapi Tuhan Yesus memilih meminum cawan itu sebagai tanda. Tuhan Yesus berserah diri sepenuhnya kepada rencana Bapa untuk karya keselamatan bagi umat manusia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan hidup semau kita lagi. Jangan hidup setengah-setengah, tetapi sepenuh hati. Kita percayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi ini. Dia yang memiliki rancangan yang indah buat saudara dan saya. Kepadanya lah kita berserah sepenuhnya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Dunia atau manusia boleh mengecewakan, tapi percayalah kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Saudara, berserahlah kepada Tuhan. Di saat kita berserah itu tanda bukti bahwa kita tidak mengandalkan diri kita. Kita mengandalkan Tuhan, makanya kita menyerahkan sepenuhnya persoalan, pergumulan, bahkan hidup kita kepada Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan, biar Tuhan yang membereskan semuanya. Biar Tuhan yang berperang ganti kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah penyataan manusia, bahwa di depan kita gelap, tapi berjalan bersama Tuhan, kita akan jalan dalam sumber terang yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus. Dan karena kita hidup percaya kepada Tuhan Yesus, maka terang itu akan hadir dalam kehidupan kita. Makanya dalam situasi yang gelap di tahun 2023 dan seterusnya, kita nggak perlu takut karena kita di dalam diri kita ada terang Kristus yang akan menerangi kegelapan ini. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan Yesus mengajarkan kita 3 hal. Supaya kita kuat menghadapi tantangan yang ada di depan kita yang tidak jelas itu. Yang pertama apa? Berdoalah. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk berdoa. Haleluya. Karena di saat kita berdoa, ada kekuatan dari Tuhan. Tuhan berikan buat kita yang berdoa. Haleluya. Yang kedua, saudara, ambil waktu untuk Tuhan, menyendiri bersama Tuhan, menikmati hadiratnya, di mana saat-saat itu kita membaca, merenungkan firman siang dan malam. Quality time bersama dengan Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, kita belajar berserah diri kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengar kabar buruk 2023, saudara, kalau kita tidak berserah kepada Tuhan, ada satu ketakutan, kekhawatiran dalam diri kita. Tapi kalau kita betul berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan,
kita nggak perlu takut. Sebab Tuhan yang akan maju berperang ganti saudara dan saya. Amin. Karena sumber terang itu yang akan menuntun kita. Sama seperti bangsa Israel keluar dari Mesir. Tiang awan, tiang api itu yang menuntun bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian. Haleluya. Demikian juga yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan yang akan menjadi terang bagi saudara dan saya. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka diberkati. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan mereka dibuat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa mereka yang sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang saat ini sedang berduka cita. Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.